Sidang tuntutan Richard Eliezer, ekspresi jaksa penuntut umum, terdakwa Eliezer, serta Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menjadi sorotan. Apa penilaian dari pakar mikro ekspresi? Kita membahasnya bersama Monika Kumalasari. Selamat malam, Mbak Monika. Halo, selamat malam Mas Indra. Ya, Mbak Monika, memang hari ini kita lihat jaksa menjadi sorotan ya di sidang tuntutan, baik itu sidang tuntutan terhadap Eliezer maupun Putri Chandrawati, tapi terutama pada sidang Eliezer ini. Sorotan terhadap bagaimana lebih tingginya terhadap Eliezer dan lain sebagainya tuntutan itu, dan seharusnya justice kolaborator tidak setinggi itu. Gambaran teknisnya tadi kita sudah bahas, teknis hukumnya tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya bersama rekan saya Zilvia Iskandar. Tapi yang menarik di sini, saya ingin coba menyoroti, ada gestur yang sangat-sangat langka, bahkan kalau boleh saya sebut hampir tidak pernah ada ketika seorang jaksa membacakan tuntutannya, biasanya terlihat tegas, firm. Hari ini saya tidak mengatakan mau itu tidak tegas, tapi ada hal yang berbeda begitu. Ada yang mengusap punggung, ada yang seperti tertahan kata-katanya, dan kemudian ada jeda yang cukup lama. Yang menarik lagi di belakang juga sedang mengusap-usap kepala. Saya ingin Mbak Monika coba menganalisis ini. Menurut Mbak Monika seperti apa? Apa yang sedang terjadi di meja jaksa saat itu? Ya, Mas Indra, apa yang kita lihat respons dari masyarakat ya terhadap si keputusan ini adalah banyak yang mengatakan kecewa dan kemudian mengatakan kepada jaksa, ada apa ini dengan JPU, begitu ya. Nah, itu adalah apa yang terlihat. Sekarang kita akan mengamati bahasa nonverbal yang bisa dilihat dari mikro ekspresi atau facial expression, dan juga bagaimana gestur yang merupakan bahasa pesan nonverbal. Ya, kita amati dulu dari jaksa yang menyampaikan tuntutan ini. Ya, nah di sini yang kita lihat adalah ada suara yang bergoyang, ya, suara yang sangat smooth, terisak tetapi smooth begitu. Dan kemudian kalau kita lihat yang di belakangnya ya, ini posisi thinking seperti ini ya, kemudian juga ada membuang wajahnya gitu ya. Terus juga kita melihat bahwa ada sesuatu yang berat untuk berpikir ke atas seperti ini. Ini saya masih mengamati yang di belakang, dan juga mengusap air mata secara smooth seperti itu, mengusap mata tepatnya. Nah, kemudian yang lebih jelas lagi terlihat ini adalah yang berada di sampingnya, di sebelahnya, ya, terlihat gelisah, ya. Terus kemudian juga sama mendongak juga seperti itu. Kemudian mikro ekspresi ya yang bisa terlihat adalah ada ekspresi sedih. Ya. Nah, kemudian juga ada mengusap mata ya, sepertinya ada air mata yang jatuh walaupun sedikit gitu ya. Terus juga tangannya menepuk sampai dengan 2 kali kepada rekan yang sedang menyampaikan tuntutannya. Yang membacakan Sedang membacakan ya. Nah, ini yang kita lihat, apa berarti kalau kita melihat ada 3 orang jaksa penuntut umum di sini dengan suasana kebatinan yang berbeda ya. Nah, ketika kita tidak mengamati secara detail, secara mikro ekspresi ya maupun ekspresi-ekspresi yang mendukung dari bahasa tubuh mereka, memang akhirnya kita kecewa. Tetapi dari ekspresi yang bisa ditampilkan, kita bisa melihat bahwa tim jaksa penuntut umum ini menyampaikan tuntutannya ini dengan berat hati, dan kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di belakang sehubungan dengan untuk waktu penyampaiannya ini pun juga mereka meminta waktu 2 minggu gitu ya. Sementara kalau dari pihak kuasa hukumnya Eliezer mengatakan kami cukup hanya 1 minggu saja. Nah, ini ada sesuatu yang memberatkan bagi mereka, dan secara kebatinan, secara emosi, secara perasaan mereka ikut terlibat di dalamnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya reaksi atau ekspresi dari hakim ya sehubungan dengan tuntutan Mbak Monika, ini. boleh saya tahan sebelum ke hakim dulu. Saya ingin dalami dulu yang jaksa, karena ini menarik sekali. Hampir nggak pernah saya melihatnya di dalam berita-berita persidangan ya. Anda tadi menyebutkan bahwa dia membacakan sesuatu yang berat. Ini sebenarnya kalau kita ketahui secara logika sederhana ya, kita ketahui secara awam saja,
pembacaan tuntutan ini kan yang menyusun juga jaksa itu sendiri. Agak menjadi bertanya kita semua bahwa kalau dia yang membuat tuntutan itu, kenapa menjadi berat dibacakan? Kalau dia yang membuat tuntutan itu, kenapa dia harus sedih membacakannya? Ya, saya mengamati seperti ini. Ada dua hal yang kita perhatikan ya ketika seseorang berekspresi terhadap suatu peristiwa ya. Sesuatu yang berhubungan dengan kognisi atau thinking dan sesuatu yang berhubungan dengan feeling ya. Nah, ini yang saya amati adalah ketika kognisi dengan feelingnya ini kurang selaras gitu ya. Maka yang ada adalah nurani yang berbicara untuk kemudian terekspresikan melalui bahasa nonverbalnya, begitu. Nah, tuntutan mereka, dukungan secara psikologis dan lain-lain, gitu ya. Ini yang saya melihat dalam rangkaian tadi, ya. Ini terasa sebetulnya, walaupun mereka berusaha untuk tampil secara kuat, secara fair, ya. Tetapi bahasa nonverbal mereka menyatakan dukungan atau empati terhadap apa yang diputuskan oleh mereka. Begitu. Apakah mungkin ini artinya saat itu para jaksa sedang membacakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya begitu ya? Mbak Monika, saya tahan dulu, kita nanti lanjutkan setelah jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan lanjutkan untuk membahas bersama pakar mikroekspresi karena data yang disampaikan oleh Anggi Hasubon tadi menarik. Dari sekian banyak terdakwa, hal yang meringankan paling banyak terdapat pada terdakwa Richard Eliezer. Bahkan ada penyesalan disampaikan di sana oleh jaksa, disampaikan juga sudah dimaafkan oleh pihak keluarga. Dan jaksa pun yang disorot hari ini atas tuntutan yang disebut tadi banyak mengundang pro kontra ya. Ini menarik sekali Mbak Monika, kembali ke soal bagaimana ekspresi para jaksa yang tertangkap kamera, paling tidak dalam frame kamera kita gitu ya. Itu terlihat gemetar dan sebagainya. Tapi izinkan saya untuk membawa ini ke ranah umum dulu. Kalau kondisi seperti ini terjadi pada ranah umum ketika menyampaikan sesuatu dengan gemetar dan kemudian seperti ini berat dan lain sebagainya. Padahal itu orang berpikir itu ya itulah yang ditulis dia sendiri, yang disusun dia sendiri. Artinya apakah dia yang membacakan ini sedang dalam tekanan, Mbak Monika? Ya, yang tadi menjadi sorotan kita adalah ketiga jaksa penuntut umum yang berada di kamera tadi ya, ada 3 orang ya yang membacakan di sebelahnya dan kemudian yang di belakangnya. Yang kalau kita lihat tiga-tiganya ini memiliki suasana kebatinan yang sama, artinya apa yang dibacakan itu mengandung suasana emosional yang tinggi. Seperti itu. Nah, artinya individu-individu ini sendiri ya semuanya memiliki kesepakatan tidak kesepakatan yang sama gitu ya untuk menampilkan bahasa nonverbal yang menyatakan ada empati dari keputusan yang atau mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Tetapi secara individu mereka berada dalam satu sistem. Nah, kita juga tidak tahu tekanan-tekanan apa yang diberikan kepada mereka. Artinya ketika publik mengatakan 12 tahun itu tidak cukup adil bagi publik, ya, maka apa yang tertangkap oleh ekspresi dari jaksa penuntut umum adalah mereka juga berat untuk mengatakan hal ini, begitu. Apalagi juga mereka minta waktu 2 minggu untuk sampai kepada putusan ini, gitu, ya. Tapi ini bukan berarti bahwa kan ada pengertian kalau dari penjelasan Mbak Monika tadi, dia membacakan sesuatu yang sebenarnya berat, dia membacakan sesuatu yang mungkin juga sesuai prediksinya ini kira-kira akan membuat kekecewaan publik terkait dengan rasa keadilan publik misalnya begitu, atau ini tidak sesuai dengan nuraninya. Sebenarnya kalau dalam nuraninya tidak begini sebenarnya tuntutannya. Apakah mungkin ada peluang seperti itu kira-kira? Nah, yang ditampilkan ini adalah perasaan subjektif masing-masing individu, ya. Jadi kita boleh beranalisa, kita boleh mengambil hipotesis bahwa mereka memiliki empati atau secara pribadi mereka juga memiliki perasaan yang sama. Nah, perasaan yang sama ini boleh kita sebut sebagai berempati terhadap peristiwa yang dialami oleh Eliezer seperti itu. Nah, jadi boleh kita simpulkan di sini bahwa
mereka menyadari bahwa keputusan yang diambil ini bukanlah keputusan yang menyenangkan banyak pihak, karena mereka juga tidak bisa menyenangkan tuntutan dari masyarakat seperti itu. Ya, keputusan dalam merumuskan tuntutan maksudnya ya, bukan belum menjadi putusan persidangan. Ya. Tapi kalau kita lihat juga sekarang, saya pernah juga berdiskusi sama Monica sebelumnya, mungkin kita lihat bahwa mikro ekspresi itu tidak bisa kita bahas dalam satu frame saja ya, tapi kita lihat background peristiwa-peristiwa atau mungkin kejadian sebelumnya. Kalau kita lihat beberapa waktu di persidangan ya, jaksa itu, dan diapresiasi juga oleh kuasa-kuasa hukum yang lain itu, bahwa jaksa perform dengan menggali peristiwa ini dengan tajam, pertanyaan-pertanyaan tajam yang sampai kemudian juga mampu mengemukakan fakta persidangan yang mengejutkan begitu ya, menggali para saksi, menggali keterangan dari terdakwa. Hal ini hari ini itu jauh berbeda. Mbak Monica menangkapnya seperti apa? Ya, selama proses persidangan selama 3 bulan ini ya, yang saya amati adalah cara menggali pertanyaan dan sebagainya dari jaksa maupun hakim. Ini memang sudah dengan skill atau teknik yang membuat bahwa akhirnya banyak fakta-fakta di persidangan ini yang bisa tergali. Tetapi hari ini ya, putusan yang diajukan oleh JPU ini sesuatu yang di luar daripada ekspektasi masyarakat. Nah, ini juga menjadi satu tanda tanya. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, ini Mas Indra, bahwa bagaimana ekspresi antara ketika berespons terhadap putusan untuk Eliezer dengan Putri Chandrawati, ya. Nah, maka ketika Putri Chandrawati kita tidak mendapatkan suasana yang sama seperti ketika membacakan putusan untuk Eliezer. Tuntutan untuk Eliezer ya. Bagaimana yang Anda baca suasana kebatinan atau ekspresi dari para jaksa ketika menyampaikan tuntutan terhadap Putri Chandrawati atau membacakan tuntutan terhadap Putri Chandrawati? Suasananya lebih flat, tidak terlihat melibatkan emosi yang lebih ekspresif seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bagaimana bahasa nonverbal ketika menyampaikan putusan untuk Putri Chandrawati ini berbeda dengan apa yang disampaikan untuk Eliezer. Di sini kalau ketika dengan Eliezer ada perasaan emosional yang terlibat, tetapi di Putri Chandrawati bahkan kita tidak melihat hal ini dari tim jaksa yang pada saat itu menyampaikan putusannya. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita baca bagaimana dengan ekspresi dari hakim juga saat pembacaan tuntutan pada Richard Eliezer maupun ekspresi dari Richard Eliezer sendiri, Mbak Monica. Ya. Untuk di kedua respon ini ya, saya tidak mendapatkan hal yang spesifik ya, baik mulai dari ekspresi karena beliau juga pakai masker, terus kemudian kita lihat dari suara juga ternyata sama gitu ya yang diamati, bahkan cara-cara dari style verbal yang digunakan dan lain-lain. Saya mendapati di kedua hal ini sama. Tetapi yang saya amati ada yang spesifik menonjol ketika hakim mengatakan kepada Richard Eliezer ya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukumnya. Yang saya lihat di sini ada hand gesture yang digunakan, bahkan ini mendahului daripada kata-kata yang disampaikan. Jadi ketika Anda bisa berkomunikasi dulu, Anda bisa berdiskusi dengan kuasa hukum. Nah, seperti ini. Tetapi gestur ini terlebih dahulu berbicara daripada verbalnya. Ini saya melihat ini sampai dengan 2 kali statement seperti ini, dan saya menganalisa ini adalah merupakan bahasa dari empati yang diberikan oleh hakim kepada Richard Eliezer. Apa maksudnya empati yang di sana ya, dari hakim terlihat itu bisa diartikan sebuah empati ya? Jadi artinya tahu bahwa ini berat untuk Eliezer, tetapi dia memiliki support dari kuasa hukum, dan bahasa yang mendahului daripada verbal seakan-akan mengatakan bahwa di sini adalah kuasa hukum yang bisa membantu kamu, begitu. Karena bahasa hand gesture ini
lebih dahulu terlihat daripada verbalnya, begitu. Baik. Baik, terima kasih untuk analisanya malam ini Mbak Monika Kumalasari, pakar mikro ekspresi. Selamat malam.